Salam Ibu Bapak sahabat terang hidup yang berbahagia, dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat kesempatan untuk belajar satu tema penting. Tema saya adalah the power of forgiveness. Ya, saya baca satu ayat dari Kolose pasal 3 ayat 13, firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, ada kekuatan, the power of forgiveness itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Fakta kehidupan kita mengatakan bahwa ketika kita berdosa, hubungan kita terpisah dengan Allah. Ada persoalan di sana. Hubungan kita dengan pasangan kita, keluarga kita menjadi rusak dan bermasalah. Hubungan kita dengan diri kita juga bermasalah. Hubungan kita dengan alam semesta juga bermasalah. Sehingga seringkali manusia merusak alam dan alam membalas itu. Nah, hubungan yang rusak seperti ini hanya bisa diatasi kalau ada kekuatan dari pengampunan. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia menawarkan jalan buat pengampunan sejati. Dan ketika kita diampuni, maka kita mengalami hal-hal seperti ini. Yang pertama, bahwa kita mengalami pemulihan hidup. Dari hubungan yang retak, dari kebencian, dan mungkin orang yang lama sekali luka batin. Seseorang yang mengatakan bahwa Pak, saya terluka karena suami saya pergi meninggalkan saya dengan sekretarisnya. Dan bahkan tidak pernah peduli kepada kami. Dia begitu pergi dan dia tidak pernah kembali sampai hari ini. Jadi luka itu hanya bisa diselesaikan. Kepahitan dan kebencian itu hanya bisa diatasi kalau kita bersedia untuk menerima pemulihan dari Yesus dan bersedia untuk memberikan pengampunan kepada pasangan kita. Yang kedua ialah bahwa pengampunan itu akan menyembuhkan kita dari sakit. Ada banyak orang yang sakit bukan cuma di fisik tapi di jiwanya. Jiwanya begitu sakit dan penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati. Dia begitu kecewa dengan Tuhan, begitu kecewa dengan orang tuanya, begitu kecewa dengan temannya, begitu kecewa dengan mantan pacarnya yang melukai dia, yang menghancurkan, mengambil semuanya. Lalu pergi begitu saja seolah tanpa apa-apa. Dan begitu sakit itu. Nah, pengampunan menyembuhkan kita dari rasa sakit. Pengampunan itu memulihkan kita dari kehidupan kita yang hancur dan terpuruk. Hal yang kedua adalah saya membahas poin ketiga, yaitu pengampunan memberkati kita. Ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saya katakan tidak mudah. Saya katakan tidak gampang. Saya juga ingin mengatakan tidak sederhana. Tetapi itu yang terbaik buat kita, yaitu mengampuni. Mengapa? Kita gak ingin mengampuni. Tapi Yesus yang suruh kita untuk mengampuni, dan ini sulit sekali. Tetapi pengampunan yang kita sampaikan kepada seorang karena ketundukan kita pada Kristus, itu membebaskan kita dari kutuk, dari kehidupan yang terpuruk dan hancur. Sebab kalau kita tidak bersedia mengampuni, luka itu akan makin menganga, hubungan makin retak, dan rasa sakit makin mendalam. Dan bukan berkat yang mendekati, tapi kutuk yang mendekati. Berkat menjauh, kutuk yang datang. Tapi ketika kita mengampuni, seperti Tuhan dikatakan, ya ampunilah seorang akan yang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Nah, seperti apa Tuhan mengampuni kita? Nah, ampuni itu kepada orang yang menyakiti kita. Supaya apa? Supaya kutuk itu menjauh. Karena ketika orang itu menyimpan dendam, kemarahan, kebencian, kekecewaan, kejengkelan, rasa frustrasi yang mendalam, itu memicu kita untuk mulai banyak sekali masalah. Dan kita akan dekat dengan banyak masalah. Dan itu sebabnya untuk menolong kita keluar dari sana, kita harus belajar untuk memberkati. Dan yang keempat ialah justru pengampunan itu menguatkan kita. Nah, ketika kita tidak mengampuni, kita lemah, kita rapuh dan mudah goyah. Karena dalam diri kita ada gejolak yang tidak pernah kita selesaikan. Tapi ketika kita bersedia dengan pertolongan Tuhan, ketika kita mau Roh Kudus menolong kita, untuk kemudian kita mampu atau dimampukan untuk mengampuni, maka ini akan memberi kita kekuatan buat kita. Kita mengalami apa disebut dengan renewal. Kita mengalami apa disebut dengan revival. Kehidupan kita mengalami diperkaya, enrichment, sehingga kita mampu untuk menjadi kuat. Karena apa? Karena kita melepaskan pengampunan. Kalau tidak, itu akan menjadi beban dan akhirnya kita tidak sanggup memikul. Ada orang jalan terbongkok-bongkok karena hidupnya penuh dengan iri hati. Ada orang yang jalan terbongkok-bongkok karena begitu dalamnya kebencian pada seseorang. Mungkin pasangannya. Dia begitu mencintai orang itu. Tapi orang itu mengerti dia. Nah, sekarang dia benci setengah mati. Benci sampai ke dalam sumsumnya. Dan itulah membuat dia menderita. Nah, tetapi ketika kita mengampuni,
maka pengampunan yang kita berikan seperti Tuhan mengampuni kita akan memberi kita kekuatan yang baru. Dan bukan cuma sekedar memulihkan hidup, menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit, memberkati kita dari kutuk, tapi menguatkan kita atas kelemahan kita. Karena pengampunan itu mengangkat beban yang kita pikul selama ini, mengangkat kebencian yang selama ini membebani kita, yang menggerogoti jiwa kita, roh kita, fisik kita, sekarang diangkat dan beban kita pun menjadi ringan. Hal yang ketiga saya bahas poin 5 dan 6, yaitu pengampunan ada kuasa untuk memberi kita kemenangan. Paulus katakan kamu lebih dari papanang karena Kristus yang mengasihi kita. Nah, kita sudah menerima kasih dari Kristus. Mari kita bagikan kasih dalam bentuk pengampunan. Ya, orang yang mengasihi akan mengampuni. Orang yang mengampuni tahu bahwa dia harus mengasihi. Nah, ketika kita mengampuni, ada power di situ. Ketika kita mengampuni, kita melepaskan kemenangan buat dia dan buat kita. Buat dia rasa bersalah, buat kita adalah kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, frustrasi. Kita bisa melepaskan itu dan itu memberi kemenangan buat kita. Kalau tidak, kita ditekan oleh ketidakmampuan kita. Kita ditekan oleh ketidakinginan kita untuk mengampuni orang. Dan kalau kita tidak mampu, kita tidak ingin, maka akhirnya kita menjadi orang yang kalah. Kita ingin mengampuni karena Alkitab katakan kita harus mengampuni, tapi kita nggak mampu. Lalu untuk membenarkan diri kita mengatakan begini, ya roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi bukan itu sebenarnya esensinya. Esensinya adalah kita tidak bersedia untuk mengampuni. Dan ketika itu terjadi di kehidupan kita, maka hidup kita akan diwarnai oleh apa disebut dengan kekalahan. Kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi. Dan saya tahu tentang apa arti kekalahan. Karena berkali-kali saya kalah lagi, kalah lagi. Saya tahu apa itu kegagalan. Karena berkali-kali saya gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, dan gagal lagi. Dan kita semua punya pengalaman seperti itu. Kita tidak mampu dan kita tidak mau. Apalagi orang begitu melukai kita. Tapi the power of forgiveness, kekuatan untuk mengampuni akan memberi kita kemenangan. Kita menjadi orang yang menang. Kata Paulus bakal lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita bersedia tunduk kepada kehendak Yesus, yaitu kita mengampuni. Yang keenam ialah ketika kita mengampuni, kita akan menghangatkan hidup kita. Hubungan itu menjadi dinamis. Hubungan itu menjadi baru dan hubungan kita menjadi lebih hangat. Ya, kenapa? Karena mungkin keretakan itu membuat hubungan dingin. Kebencian membuat hubungan kita menjadi membeku. Sehingga dia mencairkan kebekuan. Dia menghangatkan semua yang sudah dingin dan membeku. Sehingga hubungan itu menjadi dinamis, menjadi menyenangkan, tanpa beban. Kenapa? Karena kekuatan dari pengampunan itu akan memberi kita kehangatan. Akan memberi kita dinamika. Akan memberi kita kehidupan dalam satu hubungan. Sehingga pengampunan itu memberi kita pada kehangatan dalam relationship, pada fellowship, kehangatan pada kerjasama, ya, kehangatan pada sebuah hubungan dengan seseorang, apakah dengan diri kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan teman, atasan, bawahan, atau siapa saja yang selama ini begitu dingin dan membeku. Tapi pengampunan itu mencarikan kebekuan dan menghangatkan semua yang dingin karena ketidaksediaan untuk mengampuni. Hal yang keempat saya bahas poin yang ketujuh, yaitu pengampunan itu memberi kita kemajuan dalam hidup. Orang-orang yang tadi saya singgung tidak bersedia mengampuni itu jadi bongkok. Orang yang terlalu stres dan depresi bisa bongkok juga. Dan merasa bahwa hidup ini hanya tinggal 1 menit. Hidup ini tinggal 1 detik. Hidup ini hanyalah penderitaan. Jadi mereka melihat hidup ini dengan masalah mereka. Dan tidak bisa melihat sisi lain dari hidup ini adalah sebuah berkat. Dari hidup mereka seolah-olah semua adalah masalah. Tidak ada tersier yang lain. Mereka tidak mampu melihat berkat. Mereka tidak mau melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Mereka tidak mampu mensyukuri anugerah Tuhan. Mereka tidak mampu berterima kasih atas begitu banyak berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Yang mereka lihat adalah masalah, kegagalan, dan kegagalan. Nah, saya mengerti ini karena saya mengalami berkali-kali dan bertahun-tahun lamanya. Nah, pengampunan itu akan memberi kita kemajuan. Kita menjadi sehat. Kita menjadi merdeka, ya. Kemudian kita menjadi lebih bahagia, bebas, tanpa tekanan, tanpa beban. Mengapa? Karena plong hati ini. Hati ini plong. Tapi untuk tiba ke situ, saya mengatakan kita harus punya komitmen. Kalau tidak sangat sulit. Kita harus sadar bahwa kita tidak mampu dan juga tidak mau. Tapi kita berdoa. Dan di titik itu kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan lebih daripada kita bayangkan. Kita membutuhkan Dia lebih daripada yang kita bisa pikirkan. Karena kita tidak mampu dan tidak mau. Karena mengampuni itu sesuatu yang sangat sulit. Tapi ada power, ada kuasa
di balik kesedihan kita untuk mengampuni, seperti Tuhan telah mengampuni kita. Dan ini sekali lagi saya katakan sulit. Sekali lagi saya mengatakan tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita. Tidak mudah untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kecuali kita menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan lebih daripada yang kita bayangkan tentang bagaimana Tuhan menolong kita. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa zaman Yesus, kita berdoa, Tuhan jamah saya tidak bisa. Tolong saya tidak mampu. Tolong saya begitu sakit Tuhan. Tolong saya waktu saya lihat mukanya saya benci. Kalau saya ada senapan saya tembak kepalanya. Saya begitu marah. Tolong Tuhan, tolong. Saya panas dingin waktu lihat dia. Tolong Tuhan, tolong. Dalam situasi itu kita tahu bahwa kita tidak bisa kecuali Tuhan Yesus yang tolong kita. Kecuali Tuhan Yesus yang memampukan kita, baru kita bisa memberi pengampunan. Dan di balik pengampunan ada sebuah power, ada sebuah kuasa yang menolong kita dan menolong orang yang telah menyakiti kita. Untuk menutup renungan saya mengatakan bahwa ketika Anda terluka, ada banyak sekali luka-luka dalam jiwa, luka batin. Anda merasa Anda tidak layak, rasa bersalah, Anda merasa dituduh, minder. Anda terus menghakimi diri. Anda begitu kecewa, merasa buruk, marah, kecewa, dendam, benci, stres, penuh permusuhan pada orang-orang yang barangkali telah melukai Anda, teman, ayah, ibu, orang tua, adik, atau Anda melakukan itu buat diri Anda sendiri, atasan, bawahan, teman, sahabat, pacar. Ada banyak sekali bisa terjadi. Tapi percayalah, ada kuasa di balik pengampunan yang kita terima dalam Yesus. Ada power of forgiveness yang kita terima dari Allah dalam Kristus. Ketika kita menerima pengampunan Tuhan, marilah kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Karena pengampunan itu akan memulihkan hidup kita. Pengampunan itu akan menyembuhkan luka. Pengampunan itu akan memberkati kita lepas dari kutuk. Pengampunan itu akan membuat kita kuat. Pengampunan akan memberi kita kemenangan atas setiap godaan. Pengampunan itu akan memberi kehangatan. Dan pengampunan itu dalam Yesus akan menolong kita untuk bertumbuh dan menjadi maju. Dalam Kristus kita menjadi merdeka. Karena pengampunan itu dilepaskan oleh karena nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.